wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di kajian rutin online Halaqah Selasa yang diadakan oleh Dompet Duafa Hong Kong. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, saya Dila yang akan jadi host kajian hari ini dengan tema kisah Nabi Adam yang dibawakan oleh Ustazah Nur Hamidah. Assalamualaikum Ustazah. Dan Waalaikumsalam Mbak Dila. Informasi juga bahwa kajian ini ditayangkan secara live di Facebook page-nya Dompet Duafa Hong Kong, dan nanti di akhir kajian ibu-ibu bisa bertanya langsung kepada Ustazah atau pertanyaannya boleh diketik dulu di chatroom, nanti saya bacakan setelah kajian. Baik Ustazah, silakan dimulai. Terima kasih. Ya, jazakillah Mbak Dila. Aku izin share screen ya Mbak Liva ya. Silakan saja. Ya. Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah di siang hari menjelang sore ya, di waktu-waktu yang sangat sensitif ya, setelah makan siang biasanya ya rep-repan matanya gitu kan, ada ngantuk ya, tapi alhamdulillah Allah masih berikan rezeki kepada kita untuk ada waktu, ada kesempatan kita bisa berkumpul ya dalam majelis ilmu ya. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dari kisah-kisah para nabi, yang kita akan pelajari adalah kisah Nabi Adam, ini akan memberikan banyak ilmu dan hikmah buat kita. Karena kita tahu bahwa Al-Quran sepertiga kan isinya adalah cerita. Karena cerita-cerita dalam Al-Quran bukan sekedar sebuah cerita, tapi cerita-cerita dalam Al-Quran itu memang memberikan satu pelajaran buat kita, metode yang paling efektif, metode yang paling praktis ya untuk menanamkan akidah. Ya, karena kalau dibagi dari pokok pembahasan di dalam Al-Quran, sepertiga Al-Quran isinya tentang akidah dan akhlak. Sepertiga Al-Quran isinya tentang muamalah, ya, tentang hukum-hukum interaksi. Sedangkan sepertiga isinya adalah kisah. Nah, cerita-cerita dalam Al-Quran bukan sekedar sebuah cerita, tapi cerita-cerita dalam Al-Quran adalah metode yang paling efektif untuk menanamkan akidah. Dan metode yang paling praktis, yang paling realistis untuk mengajarkan kita tentang bagaimanakah mengaplikasikan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Tapi teman-teman jangan menjadikan Al-Quran ini buku cerita. Karena kalau kita menjadikan Al-Quran buku cerita, kita akan nanti salah pemahaman, akan miskomunikasi. Kenapa? Karena kalau buku cerita, biasanya nih, kan narasinya harus lengkap. Tokohnya, endingnya seperti apa, set ending, happy ending, kemudian kejadiannya kapan, di mana, itu kan harus lengkap. Tapi cerita-cerita dalam Al-Quran ada yang disebut namanya, nggak disebut kapan waktunya, di mana lokasinya. Ya, ada yang disebutnya hanya secuplikan ya, yang tidak secara lengkap disebutkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bukan buku cerita,
kalau kita menjadikan Al-Quran buku cerita, kita akan merasa kecewa. Kok ceritanya nggak jelas siapa tokohnya, cerita lengkapnya seperti apa, kan begitu. Nanti jatuhnya takutnya malah yu'minu bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Kita beriman kepada sebagian dan mengkafirkan sebagian. Dan juga khawatirnya lagi nih kalau kita terlalu kepo, ya terlalu kepingin tahu cerita lengkapnya kayak apa sih, nanti malah kejebak kepada strategi musuh Islam untuk memasuki ya pemikiran umat-umat Islam dengan hal-hal yang sifatnya Israiliyat atau sifatnya hadis-hadis palsu yang tidak pernah ada cerita secara benar, tapi ditambahkanlah dengan cerita-cerita palsu. Kalau dalam ilmu tafsir itulah disebut dengan ad-dakhil, cerita-cerita dongeng-dongeng Israiliyat, ya dongeng-dongeng Israel yang dimasukkan ke dalam Al-Quran yang belum tentu cerita ini benar apa adanya. Jadi please kalau kita belajar tentang kisah-kisah Nabi di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, ya kita tidak perlu terlalu kepo mencari secara detail, tapi cuplikan-cuplikan yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, itulah yang harus kita gali ilmunya apa, hikmahnya apa. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Pertama, dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita persamakan dulu persepsi kalau manusia ya pasti nenek moyangnya adalah Nabi Adam, dan Nabi Adam itu diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, ya sama dengan penciptaan Nabi Isa. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat 59 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalu Isa indallah, perumpamaan Allah ciptakan Nabi Isa di sisi Allah kamasali Adam, seperti Allah ciptakan Nabi Adam. Keduanya diciptakan dari tanah, dari turab, dari tanah. Kok bisa ya dari tanah jadi manusia? Ya karena rumusnya adalah kun fayakun. Jadi kalau Allah sudah bilang jadilah, ya maka jadi. Bedanya kalau Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah instan tanpa melalui proses kehamilan. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah juga dari tanah, ya hanya melalui proses dititipkan di dalam rahim seorang perempuan. Itulah ya Maryam yang nanti begitu lahir ya akan menjadi Isa bin Maryam. Sedangkan kalau Nabi Adam alaihissalam diciptakannya kun fayakun, ya dari tanah langsung menjadi manusia yang sempurna dan usia langsung usia dewasa, bukan ya usia berproses dari kecil lalu menjadi remaja dewasa, enggak, langsung diciptakan oleh Allah menjadi makhluk ya manusia yang usia dewasa. Terus Nabi Adam kan diciptakan dari tanah. Tanahnya warnanya apa? Ya, kenapa? Karena ini akan menjadikan sudut pandang anak-anak manusia, kok ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih. Kalau kita kan disebut dengan kulit sawo mateng. Berarti Nabi Adam itu diciptakan dari tanah warna apa sih? Kalau tanah warna hitam berarti yang putih bukan anaknya Nabi Adam dong. Kalau tanah warna putih berarti yang hitam bukan anaknya Nabi Adam dong. Kalau memang ya bukan sawo matang, terus kita anaknya siapa? Pasti kan semua manusia itu ya adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebenarnya tuh Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang berwarna apa? Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyebutkan kalau Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari unsur semua warna tanah. Semua warna tanah, ada merah, hitam, coklat, ya itu semua unsur warna tanah. Ya karena unsur warna tanah semua ada dalam penciptaan Nabi Adam, dan Ibunda Hawa akan diciptakan dari bagian tubuhnya Nabi Adam, ya kan nafsi wahidah, ya itulah dari jenis yang sama, otomatis
berarti reproduksi Nabi Adam dan Ibunda Hawa memiliki cikal bakal potensi semua warna tanah. Ya, mohon maaf ya, ketika laki-laki alat reproduksinya adalah sperma, spermanya laki-laki, spermanya Nabi Adam itu memiliki unsur semua warna tanah. Kalau perempuan reproduksinya adalah rahim, maka di dalam rahim Ibunda Hawa juga punya potensi semua unsur warna tanah. Dan pada saat ya terjadi pembuahan, ya perkembangbiakan janin, kayak apakah nanti warna anaknya ya tergantung dominannya. Karena spermanya Nabi Adam mengandung unsur warna tanah, ya rahimnya Ibunda Hawa juga mengandung unsur semua warna tanah. Nah begitu lahir kembar, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna putih, untuk menunjukkan semua warna kulit manusia ya itu tidak membedakan statusnya sebagai manusia, anak keturunan Nabi Adam. Nah, kita sekarang warnanya seperti ini, pasti nenek moyang kita berasal dari unsur warna yang dominan ya dari anaknya Nabi Adam yang mana. Kalau kita kepingin tahu dan kepingin yakin kalau setiap manusia itu punya unsur warna tanah, tinggal dominannya yang mana. Kalau ada orang Asia misalnya menikah dengan kulit hitam, berarti kan laki-laki kulit hitam punya unsur warna hitam. Rahimnya wanita Asia punya unsur warna ya kulit ya Asia bawaannya. Nanti begitu mereka bercampur kemudian punya anak, anaknya warna apa ya tergantung dominan, karena masing-masing punya unsur warna tanah. Ya, dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan kepada kita. Jadi jangan sok ras, jangan sok merasa ya kulit kita ya menunjukkan identitas dan kemuliaan kita, nggak ngefek. Kenapa? Karena semua adalah manusia ya yang berasal dari tanah yang sama. Sampai dalam surat Al-Hujurat surat 49 di ayat yang ke-13 Allah sampai ingatkan, kenapa ada suku-suku, ada kabilah-kabilah dengan berbagai macam warna kulit, berbagai macam bahasa. Jangan lupa Allah yang menciptakan semua itu. Ya misalnya dalam surat Al-Hujurat Allah mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakar. Ingat, Nabi Adam itu pasti laki-laki, nggak usah pakai digambarkan ketika turun dengan sosok manusia laki-laki yang tanpa busana, nggak usah. Ya kan pernah tuh beberapa tahun yang dulu ya, gambar Nabi Adam dan Ibunda Hawa turun dari surga itu dengan foto ya, menggambarkan foto mereka turun dari surga. Enggak usah dikasih gambar-gambaran Nabi Adam itu laki-laki dengan sosok laki-lakinya, Ibunda Hawa dengan sosok perempuannya. Enggak usah, semua udah tahu kalau Nabi Adam itu laki-laki. Kenapa? Karena dalam surat Al-Hujurat Allah menyebutkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ingat, inna khalaqnakum min dzakar. Awal mulanya Allah ciptakan Nabi Adam itu adalah laki-laki. Dari mana taunya dzakar? Karena berbentuk kelaminnya buah dzakar. Wal unsa, dan Ibunda Hawa itu perempuan. Karena Allah ciptakan dengan jenis kelamin al-unsa, nisfi vagina. Dan setelah pernikahan mereka, barulah waja'alnakum syu'uba, berbangsa-bangsa, wa qabaila, berkabilah-kabilah, ya lita'rafu, agar kalian saling mengenal. Setelah kalian saling kenal, oh ini manusia dengan warna kulit ini, dengan bahasa ini, oh ini bangsa ini dengan karakteristik ini. Setelah kamu mengenal, bukan berarti akhirnya kamu berpotensi untuk mencari siapa yang terbaik tergantung dari kedudukannya, tergantung dari hartanya, tidak. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ini ya Allah minta dari kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, begitu Nabi Adam menikah dengan Ibunda Hawa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalau nanti anak keturunan Nabi Adam
dari anaknya Nabi Adam Qabil dengan pasangannya, Habil dengan pasangannya, anak keturunan Nabi Adam sampai nanti manusia akhir zaman yang bernama manusia diciptakan tidak lagi dari tanah. Hanya 2 manusia yang diciptakan dari tanah, Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan kalau anak keturunan Nabi Adam sampai akhir zaman diciptakan dari apa? Dari nutfah. Hanya kalau teman-teman lihat di surat Al-Hajj ayat 5, nutfah itu diterjemahkan setetes mani. Padahal tidak semua tetesan mani namanya nutfah. Yang namanya mani, laki-laki adalah sperma, perempuan kan bisa jadi yaitu cairan keputihan yang keluar ya karena kontak fisik, itu juga mani. Ya yang berasal dari organ rahim ya reproduksi perempuan kan namanya juga mani. Nah, dalam terjemahannya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj disebutkan dengan ingat nih ya, kalau kamu ragu terhadap ya kul in kuntum raibin minal ba'ts, kamu ragu-ragu terhadap hari kebangkitan. Jadi kamu belajar tentang Nabi Adam bukan sekedar sebuah cerita. Kamu belajar tentang Nabi Adam, ingat tentang hari kiamat. Kalau nanti kamu akan dibangkitkan. Kenapa? Karena dibangkitkan itu kan manusia yang sudah pernah ada, hidup, meninggal, lalu dibangkitkan lagi. Lebih gampang dibanding ya adanya manusia dengan penciptaan baik Nabi Adam maupun di dalam perut kita. Karena sekarang nih kita ngelihat punya anak, alhamdulillah namanya Fulan dengan rupa yang menawan. Jangan lupa sebelumnya kita mah nggak pernah kebayang punya anak mukanya kayak begini. Kenapa? Karena nggak pernah ada. Lalu kok tiba-tiba kita punya anak, Allah ingatkan keajaiban itu ya ketika awal mulanya kan Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Tapi dengan pernikahan dengan Ibunda Hawa, lalu manusia berikutnya dimulai dari apa? Nutfah. Nutfah itu nggak sekedar mani, tapi nutfah itu adalah pertama kali hidupnya manusia. Pertama kali bentuknya kita. Jadi jangan sampai kita sok membanggakan diri, gue cantik gitu loh, gue paling tampan. Jangan lupa inget-inget dulu kamu itu adalah nutfah. Apa itu nutfah? Ya, perkembangbiakan pertama kali kamu, bentuk kamu itu nutfah dari sel telur, ya dari sel sperma yang masuk ke dalam sel telur seorang ibu. Kayak kita deh, secinta-cintanya kita dengan suami, kan sama spermanya juga jijik. Nah, kita itu dari air yang menjijikkan. Bisa-bisanya kamu dari air yang menjijikkan, ya lupa sama Allah dan sombong sama Allah, ya dan terpesona dengan kesuksesan kita, terpesona dengan kecantikan kita. Padahal awal mulanya ingat-ingat kamu tuh dari zat yang kamu sendiri jijik. Bapak ibu kami juga jijik, ya karena kamu itu pertemuan sel telur dengan sel sperma menjadi kamu pertama kali bentuknya nutfah. Nah, kita bahasa biologi kan zigot. Nah, setelah itu berkembang berikutnya menjadi segumpal darah. Di dalam rahim kita kan kalau keluar darah blok. Tapi nggak semua gumpalan darah adalah manusia, bakal manusia. Gumpalan darah yang di ayat ini adalah gumpalan darah yang proses perkembangannya dari zigot. Dari nutfah tadi. Nutfah berkembang menjadi gumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, yang akhirnya kamu menjadi bakal manusia. Jadi semua anak keturunannya Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari setetes ya mani yang bertemu dengan sel telur yang akhirnya menjadi nutfah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyuruh kita nih, pembahasan yang pertama yang perlu kita pelajari dari pernikahan Nabi Adam dan Hawa adalah tentang proses pernikahan. Hukum pernikahan. Jangan main-main dengan hukum pernikahan. Ya, yaitu apa? Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ya awal mulanya kan seorang diri. Kapankah pernikahan Nabi Adam dan Hawa? Di manakah pernikahan Nabi Adam dan Hawa? Itu semua didokumentasikan di Al-Quran. Walaupun belum ada yang diundang, belum ada yang jadi saksi, tapi yang namanya waktu dan kapan pernikahan nggak boleh rahasia. Islam paling tidak suka dengan pernikahan siri, pernikahan rahasia. Ya, karena berita yang wajib disosialisasikan.
adalah tentang pernikahan. Kemudian kelahiran, harus tahu kapan nikahnya, di mana, sama siapa, harus tahu. Begitu nanti bayinya lahir, ya harus disampaikan ini bayi bapaknya siapa, lahirnya tanggal berapa, ya itu harus tahu, ya karena berita tentang pernikahan, berita tentang kelahiran itu tidak boleh dirahasiakan. Nabi Adam belum ada ya orang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kapan Nabi Adam menikah, yaitu sejak diciptakan. Jadi jangan cari ayat, karena saya pernah, Ustazah, saya minta rekomendasi dong buku-buku Nabi Adam yang lengkap. Maksudnya lengkap apa? Ya cerita Nabi Adam di surga lah, dari mulai dia proses kecilnya, remajanya, dewasanya. Ya nggak bakalan ketemu masa kecil. Emang kalau masa kecil siapa yang ngurusin Nabi Adam? Siapa yang nyebokin Nabi Adam? Siapa yang ngajak bermain Nabi Adam, yang nyuapin Nabi Adam? Ya nggak ada. Tapi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah di surga langsung usia nikah. Bahkan ketika dia kesepian, lalu Allah ciptakan pasangannya, bertemunya Nabi Adam dengan Ibunda Hawa, itu langsung pertemuan sah pernikahan. Enggak ada ya TTM, teman tapi mesra ya di surga. Jadi ta'aruf dulu, kenalan dulu, ya bahagia dulu, akhirnya cinlok, ya cinta lokasi. Enggak ada, berarti ada kemaksiatan dulu dong di surga. Sedangkan surga itu harus bersih dari yang namanya kemaksiatan. Ya, berdua-dua, yang ketiganya adalah setan. Nah, Nabi Adam diciptakan oleh Allah, lalu dinikahkan oleh Allah sejak pertama kali Ibunda Hawa juga diciptakan. Itulah dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 1, di mana Allah mengingatkan kita, hai ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Kamu harus bertakwa kepada Tuhanmu. Ingat, takwa itu dimulai dari kamu seorang diri, yaitu Nabi Adam. Ceritanya kan awalnya di sini. Wa khalaqa minha zaujaha. Lalu Allah ciptakan istrinya. Zaujah itu istri. Berarti dari sejak Nabi Adam. Jadi kalau teman-teman beli buku, hati-hati, karena saya ketika mau beli buku anak saya itu di book fair ya, itu saya benar-benar ingin melihat jangan sampai saya memberikan ilmu, informasi untuk anak saya salah. Karena kalau udah salah, syukur-syukur kita tahu dan segera memperbaikinya. Takutnya kita merasakan udah beliin buku, udah jadi ibu yang baik, ternyata bukunya kurang baik. Karena di toko buku yang sama dengan dua cerita Nabi Adam itu berbeda. Jadi yang pertama ketika Nabi Adam diperkenalkan ya dengan Ibunda Hawa, di buku yang pertama itu Ibunda Hawa ketika ditanya oleh Nabi Adam, siapa kamu? Aku adalah perempuan, aku adalah Hawa, aku diciptakan untuk menemanimu. Bahagialah ya, Nabi Adam dan Ibunda Hawa sudah menemukan ya istilahnya teman ya yang tidak lagi membuat dia bosan. Tanpa dijelaskan kalau dia adalah ya istri, dia diciptakan untuk menemanimu. Ya. Nah kalau anak-anak yang nggak paham, karena saya pernah bertanya kepada anak-anak, kapan Nabi Adam dan Ibunda Hawa menikah? Jawaban mereka apa? Waktu di dunia, waktu di Bukit Sofa, di Jabal Nur, ya. Mohon maaf, Jabal Rahmah ya. Waktu di Jabal Rahmah itu bertemunya dengan Nabi Adam dan Ibunda Hawa ya di dunia itu di Jabal Rahmah. Karena kan kalau kita umroh atau haji itu kan diinformasikan di Jabal Rahmah tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Akhirnya mereka hidup bahagia, menjadi keluarga sampai beranak keturunan. Ya, mereka membayangkan kalau pernikahan itu di dunia ya di Jabal Rahmah. Kemudian saya tanya, kalau memang nikahnya di Jabal Rahmah berarti waktu di surga mereka udah nikah belum? Belum. Berarti di surga ngapain? TTM, teman tapi mesra. Oh my God, ya kan? Kita gara-gara salah baca, salah paham. Tapi di buku yang berikutnya yang akhirnya saya beli itu
jelas-jelas dia disebutkan kalau ya aku adalah istrimu. Jadi aku diciptakan untuk menjadi pasanganmu. Ya, jadi pernikahan pertama kali adalah pernikahan sejak pertama kali diciptakan. Dan walaupun belum ada yang kondangan, belum ada yang menyaksikan, ya Allah lah yang menceritakan kepada kita kalau yang namanya pernikahan ya mau diundang atau nggak diundang itu mah tergantung budget, tergantung rezeki. Yang penting diumumkan ya telah terjadi pernikahan yang sah ya dengan fulan bin fulan ya kapan waktunya dan di mana. Di mana juga harus didokumentasikan karena dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-35 Allah yang menyebutkan belum ada yang diundang, tapi Allah sudah mensosialisasikan berita ini sampai akhir zaman. Kalau pernikahan Nabi Adam pertama kali diciptakan dan diselenggarakan di surga. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama dengan nyonyamu, istrimu di mana? Di jannah, di surga. Yang akhirnya menjadi sunnah setelah itu kan adanya walimatul ars, makan. Ya walaupun cuman bisyah, ya walaupun cuman satu kambing, karena waktu Nabi Adam dan Ibunda Hawa menikah juga begitu. Begitu udah dikasih tahu, ya ini tempat kamu di surga, sudah sah menjadi suami istri, kulu ya, makanlah kamu, silahkan ya makanlah ya haitsu masyitum, apapun yang kalian inginkan. Cuman satu yang enggak boleh yaitu pohon ini. Itu yang disebutkan oleh Nabi Adam, ya kisah Nabi Adam dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Allah ingin menegaskan pernikahan Nabi Adam dan Ibunda Hawa menjadi pernikahan yang tertib. Ya, kalau tertib, ya itulah pernikahan yang sah. Tapi kalau tidak tertib, ya maksudnya apa tidak tertib? Ya hamil dulu, baru nikah. Tapi kalau tertib, ijab kabul dulu, baru hamil. Ya, karena ayatnya kan menyebutkan seperti itu dalam surat An-Nisa. Ya Yohanes, ittaqu rabbak, ya bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang awalnya Allah ciptakan kamu seorang diri. Lalu Allah ciptakan pasangannya. Setelah nikah nih baru wabatha minhuma rijalan katsira wa nisa. Berkembang biak nih dari kedua, baru hamil. Jadi nikah dulu, ya ijab kabul dulu baru hamil, itu namanya tertib. Tapi kalau hamil dulu baru nikah berarti kan MBA, married by accident, itu nggak tertib. Kenapa? Karena antara tertib dan tidak tertib nanti akan mempengaruhi hukum berikutnya. Apa hukum berikutnya? Nah, yaitu ya sebentar nih. Ya, hukum berikutnya misalnya apa? Ya nanti berkaitan dengan masalah hukum nasab, bin atau bintinya. Wali, siapa yang menjadi walinya, mahram, nanti statusnya mahram atau bukan mahram, warisannya siapa aja yang dapat, ya kerabat dan silaturahim ini kalau yang tertib atau tidak tertib. Tapi sebelum itu ada yang perlu menarik kita bahas, ya kan ketika Nabi Adam disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan organ laki-laki yaitu zakar. Sedangkan untuk Ibunda Hawa dengan organ perempuan, yaitu al-unsa. Kenapa? Karena menjadi laki-laki akan menjadi suami, menjadi ayah, dan menjadi seorang perempuan, akan menjadi seorang istri, dan menjadi seorang ibu, itu harus disesuaikan dengan jenis kelamin dan perangkat-perangkat reproduksi yang Allah siapkan. Contohnya nih, ya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tadi teman-teman ayatnya menggunakan kata laki-laki itu zakar. Kalau perempuan itu al-unsa, berarti yang namanya laki-laki bentuk kelaminnya adalah zakar. Dan untuk perempuan bentuk kelamin adalah vagina. Kenapa demikian? Ya karena ya, lihat di ayat yang surat 2 ayat 233, kenapa harus zakar? Kenapa harus vagina bentuknya? Karena untuk menjadi seorang ayah laki-laki memang sudah disiapkan dengan perangkat organ zakar. Ya, dan perempuan itu menjadi seorang ibu dengan perangkat ya organ vagina. Karena vagina berarti nanti perlu ada organ-organ reproduksi rahim. Menariknya dalam surat Al-Baqarah nih ayat 233, kalau teman-teman buka
terjemahannya kan langsung disebut ibu-ibu hendaklah dia menyusui anaknya selama 2 tahun. Kita tahu ibu itu bahasa Arabnya apa? Al-um, jamaknya al-ummahat. Tapi Allah menyebutkan di ayat ini itu dengan wal walidat, walidat. Kenapa? Karena walidat artinya adalah wanita yang melahirkan. Jadi ketika kita memperingati Maulid Nabi, itu kan kelahiran Nabi. Ya, kenapa ketika ada seorang waladun, seorang anak lahir, kok ada bayi lahir? Pertanyaan kita adalah siapa yang melahirkan? Ya ibunya, berarti walidah. Ibu kamu adalah yang melahirkan kamu. Kalau demikian, seorang ibu perlu punya organ melahirkan. Ada rahim, ada hormonnya, ya, ada leher rahim, mulut rahim, yang sampai nanti ya vagina itu adalah perangkat untuk menjadikan seorang ibu reproduksi manusia. Kemudian di ayat ini surat Al-Baqarah 233 seorang ayah ya disebutkan apa? Wa 'alal mauludilahu, seseorang yang menyebabkan anak itu lahir. Jadi penyebab kehamilan ya, yang menyebabkan ibu itu hamil lalu lahirlah seorang anak, penyebab ya kelahiran. Ya, berarti apa? Seorang ayah nggak mungkin dia menjadi seorang ayah kecuali dialah yang menyebabkan seorang anak itu lahir. Gimana caranya? Yang menyebabkan ibu itu hamil, dan Allah sudah mempersiapkan bagaimana organ untuk reproduksi dengan seorang laki-laki, bank spermanya yang menjadikan cara untuk bisa terjadi pembuahan di dalam rahim. Itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nggak hanya hormon perempuan itu rahim, tapi menyusui ya roboah, karena nanti siapa ibumu bisa jadi ibu kandung berarti yang melahirkan, ibu susu berarti yang nyusui. Dua-duanya adalah ibu, hanya beda satu ibu kandung, satu ibu susu yang menjadi mahram. Ya, ini yang disebutkan. Ya, nah kemudian ya kalau kita bicara tentang hukum pasca tertib pernikahan, teman-teman harus lihat kenapa Allah beri kita ya dengan nama surat An-Nisa, ya surat yang dipersiapkan oleh Allah buat kita dan dimulai dari kisahnya Nabi Adam. Karena dengan pernikahan Nabi Adam yang tertib itu, akhirnya apa? Dari mulai surat An-Nisa ayat pertama sampai di ayat yang ke-23 itu bercerita tentang nasab, bercerita tentang wali, mahram, warisan, siapa yang kerabat yang mahram, siapa yang kerabat yang bukan mahram. Ini disebutkan oleh Allah secara detail dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-23 dalam surat An-Nisa. Kenapa? Karena nanti nasab itu bin atau binti. Mari kita detail satu-satu. Ya. Hukum nasab berarti kan siapa yang menjadi bin atau binti si anak itu. Ayah. Ya, Rasulullah pernah ditegur kan oleh Allah ketika mengikuti tradisi orang-orang jahiliyah. Karena saking sayangnya Rasulullah terhadap budak yang dihadiahkan oleh Khadijah, Zaid ya bin Harisah diganti oleh Rasulullah menjadi Zaid bin Muhammad. Karena bentuk penghormatan Rasul, orang-orang menjadikan budak, memerdekakan budak dengan cara menjadikan sebagai anak. Nah begitu surat Al-Ahzab diturunkan ketika di Madinah, Rasulullah SAW diminta oleh Allah untuk ud'ukum li abaihim. Nggak boleh lagi manggil dengan panggilan anak angkat, tapi harus dipanggil dengan bapak-bapak kandungnya. Jadi hukum nasab, ya siapakah yang menjadi ayah, dialah yang melahirkan, tidak bisa diganggu gugat. Ya, tapi kalau tanpa pernikahan, Allah gambarkan, lihatlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Kenapa? Karena tanpa pernikahan dan bukan karena perzinahan. Ya, ketika memang tidak ada unsur ya pernikahan. Karena nasab ini beda dengan biologis. Kalau sekarang kita yang namanya bapak biologis, ya pastilah bapak manusia. Ya dia kan bapak yang menghamili ibunya, berarti kan itu bapaknya ya bapak biologis mah iya nggak mungkin. Bapaknya manusia itu bukan manusia, ya pasti bapaknya manusia ya manusia. Ya bapak biologis nggak bisa diganggu gugat. Ya kamu pakai
cek gen, ya pastilah ya itu adalah bapak manusia, bisa ketahuan. Tapi apakah yang disebut dengan bin atau binti, nasab itu bin atau binti, itu tergantung dengan pernikahan atau tanpa pernikahan. Karena kalau tanpa pernikahan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, lihat nih Nabi Isa bin Maryam, dikembalikan kepada ibunya karena nasab itu beda dengan biologis. Sekali lagi, kalau biologis pastilah ya itu sunnatul kauniyah, ya pasti anak manusia, tapi kalau nasab harus dengan pernikahan atau tanpa pernikahan. Nah, ilustrasinya begini nih. Jadi kalau bapak ibu menikah dengan tertib, ya punya anak, ya maka anaknya ini ya pasti A bin C, ya kemudian B ya bin E, ya, dan ketika mereka tertib ya pasti juga ya satu ini adalah bin A ya, dan dua ini juga bin A. Tapi coba kalau si B ini misalnya, ya si B ini dia jangan si B deh, misalnya si E ini, E sama F ini ya pernikahannya tidak tertib. Ya, pernikahan tidak tertib. Maka ketika pernikahannya tidak tertib, ya dia menikahi ibaratnya paket seorang perempuan bawa anak. Kalau seorang perempuan bawa anak, berarti dia bukan bin E, ya dikembalikan ke bin ibunya. Tapi begitu ibunya menikah dengan si E, dia menjadi mahram. Ya, kalau mahram tetap mahram, ya tetap dianggap mahram, ya bapak ya sambung atau bapak tiri. Ya, karena nanti siapa yang menjadi wali, dia yang harus menjadi orang yang pertama kali wajib menafkahi. Ya, dan dia akan mendapatkan garis dari hukum warisan. Ya, jadi bin bapaknya nanti dari garis bapaknya ini soal perwalian pernikahan, ya dan kewajiban nafkah itu dari garis bin bapaknya. Tapi kalau misalnya yang ini nih, ya A sama B ya dia nikahnya MBA, ya anak pertamanya ini yang perempuan, otomatis kan berarti yang perempuan ini ya menjadi binti ibunya, ya dengan bapak biologisnya tetap menjadi mahram seperti ayah tiri. Ya kemudian akhirnya mereka menikah punya adik nih, ya yang laki-laki dengan yang perempuan tetap dia saudara seibu, ya mahram dekat karena saudara seibu. Tapi binnya itu beda, yang ini bin A, kalau yang ini adalah binti B. Nah, ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya kalau hukum mahram, ya hukum mahram sekali lagi berarti mereka yang tidak boleh dinikahi. Siapa aja yang tidak boleh dinikahi? Ya kayak tadi bapak sambung, bapak tiri itu mahram, nggak boleh dinikahi. Ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu berarti saudara kandung. Anak-anak perempuan berarti kan anak kita. Ya, saudara-saudara bapaknya perempuan berarti bibi. Saudara ibumu yang perempuan ya dari saudara laki-laki, pokoknya bibi dari laki-laki atau bibi dari perempuan. Ya, terus ponakan anak perempuan dari saudaramu yang perempuan berarti juga anak perempuan. Ibu yang menyusui kamu dengan saudara sesusu. Jadi kalau ada ibu susu berarti ada ibu kandung berarti ada ibu susu. Ada nenek kandung berarti ada nenek susu. Ada bibi kandung berarti ada bibi susu. Ada ponakan kandung berarti ada ponakan susu. Itu semua tidak boleh dinikahi. Juga ya anak-anak yang dibawa oleh ya anak-anak istrimu berarti kan anak bawaan. Ya ibu mertua ya juga mahram. Jadi enggak ada mantan mertua, enggak ada. Yang namanya mertua sampai kapanpun mertua. Anaknya boleh menjadi mantan suami istri, tapi dengan mertua tetap selamanya adalah mertua karena dia adalah mahram. Kemudian juga anak-anak bawaan, jadi anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, yaitu tidak boleh ya dinikahi karena dia adalah mahram. Ya. Kemudian sekarang cerita tentang Nabi Adam, kenapa kemudian Nabi Adam terusir dari surga, kenapa kemudian Habil ya terbunuh oleh Qabil, karena dalam surat Al-Hajj ya surat Toha surat 20 ayat 115 Allah sudah menyebutkan ya ingat-ingat nih kamu jangan sampai terulang kembali
kesalahan Nabi Adam terusir dari surga, ya kesalahan siapa? Qabil yang membunuh Habil. Ya kenapa? Karena kamu harus punya peta mengenal diri kamu. Kalau kamu adalah manusia yang punya kekurangan dan kamu harus saling menguatkan agar tidak terjebak dengan kekurangan ini. Apa sih kekurangan manusia? Kalau dalam surat Toha ayat 115, Allah berfirman, walaqad ahidna ila adama min qabl. Awal mulanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah udah tahu nih kekurangan manusia, yaitu ya fanasia, lupa. Kita tuh pelupa. Karena kita pelupa, makanya ketika belajar qayyidul ilmi bil kitabah, disuruh tulis ya, karena diikat ilmu itu dengan tulisan. Ketika transaksi jual beli harus dengan ya bil kitabah, harus dengan tulisan. Ya, ketika kamu hutang piutang juga harus dengan tulisan. Ketika janji-janji juga dengan tulisan. Kenapa? Karena kamu lupa. Apalagi ya kalau suami-suami kita misalnya makin tua berarti makin lupa. Jadi jangan marah, gimana sih kamu udah pikun? Ya emang dia manusia, lupa. Ya dan kamu punya respon positif dong, karena suami kita adalah manusia yang punya sifat lupa, apalagi makin tua, makin lupa. Jadi ingat-ingat harus sering-sering digandeng, biar jangan salah gandeng. Kalau kemana-mana tuh benar-benar dituntun, ya, didampingi, pergi sampai pulang, biar jangan sampai lupa, ya, salah pulang, salah rumah, kan begitu. Jadi benar-benar yang harus diingatkan, saling menguatkan. Terus apalagi kekurangannya? Walam najid lahu azmah. Nggak punya ya kekuatan tekad. Bawaannya mager, males, bawaannya bete. Ya gitu manusia. Agar kita tidak rugi, ya karena kita punya penyakit lupa, kita orangnya bawaannya malesan, kepengennya fun-fun. Itu sampai dalam surat Al-Asr kan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama dengan jamaah, ya dengan cari komunitas, agar dengan komunitas ini kita bisa saling merawat kebaikan kita. Juga nih dalam surat 70 Al-Ma'arij ayat ke-19 sampai 21, ya tipenya manusia nih ya keluh kesah, ya dan memang itu watak dasarnya, innal insan khuliqa halu'a, diciptakan itu keluh kesah, dikasih banyak ya kurang, dikasih dikit ya ngomel. Ya siapakah mereka manusia yang istimewa yang tidak keluh kesah? Illal musallin, kecuali mereka orang-orang yang sholat, ilal musallun, yang orang-orang yang selalu komitmen dengan sholatnya. Artinya dari kisah Nabi Adam dalam surat Toha ini Allah mengingatkan, kamu harus sadar kalau kamu manusia, kamu suka lupa, makanya apa-apa dicatat, ya apa-apa perlu ada saksi agar tidak ada sengketa, tidak ada perselisihan, ya perlu ada catatannya. Kemudian nih, kalau tragedi ya Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan berbagai macam kisahnya, ya kita ambil dulu ya surat Al-Baqarah ayat 29-39. Ya kenapa? Karena di ayat 29 sampai 39 Allah menceritakan dulu awal penciptaan semua makhluk itu di mana? Itu kan semuanya di surga. Makhluk yang diminta pertanggungjawaban ya, yaitu apa? Malaikat, iblis, dan manusia kan itu awalnya di surga. Tapi harusnya kan surga itu tempat yang paling nikmat, harus melalui proses kompetisi dulu. Tapi kan Nabi Adam sebagai nenek moyang manusia, malaikat, iblis sebagai nenek moyangnya jin, itu kan tanpa ada proses kompetisi. Tautonya udah di tempat VVIP lagi, surga Firdaus lagi, surga tertinggi. Otomatis dong harus ada ujiannya. Ya, jadi sering ditanya, udah tahu ya itu kan surga tempat nikmat. Kok ya diciptakan buah khuldi sampai akhirnya ya itu dilarang, udah tahu itu tempat nikmat, kenapa masih diciptakan buah yang terlarang? Buah terlarang itu kan di zaman Nabi Adam. Nanti di zaman Nabi Muhammad SAW kita semua masuk ke dalam surga, nggak ada lagi larangan. Kenapa adanya buah khuldi? Ya karena memang Allah kan ingin menseleksi kira-kira wahai para malaikat,
wahai iblis, wahai Adam dengan ibunda Hawa, kamu kan langsung enak nih di surga Firdaus, kamu masih bisa nggak mempertahankan kelayakan kamu tinggal di surga? Maka harus ada ujian dulu. Apa ujiannya? Ya, ya kalau malaikat ya diciptakan oleh Allah kan dari nur, cahaya. Sama dengan iblis diciptakan dari unsur cahaya juga tapi nar. Karena ada yang bilang sama saya, Bu, itu kan dalam surat Al-A'raf Allah kan menyuruhkan dengan malaikat. Ya, wa qulna lil malaikah, berkata kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti kan iblis termasuk golongan malaikat, bukan iblis termasuk golongan malaikat. Malaikat dan iblis itu sama-sama dari unsur cahaya. Tapi kalau malaikat nur, cahaya yang tidak merusak. Tapi kalau iblis nur, cahaya membakar, semua dari cahaya. Kalau ya iblis sebagai nenek moyangnya jin ya, itu nanti kan ada yang beriman, ada yang kafir. Jin yang beriman tetap disebut dengan jin. Tapi jin yang kafir itu disebut dengan setan. Manusia juga begitu. Nanti ada yang beriman disebut dengan mukmin, yang kafir disebut dengan kafir. Nah, sekarang kenapa kok harus ada ujian? Nah, ya kalau ujiannya kembali ke sini. Kalau ujiannya malaikat itu kan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk malaikat dan iblis ya sujud kepada Nabi Adam. Ya mau nggak kamu sujud kepada Nabi Adam? Ya ternyata kan semua malaikat sujud ya kecuali iblis. Berarti teng-tong, iblis yang gagal, terusir. Tapi kalau ujiannya malaikat pertama kali apa? Ya dalam surat Al-Baqarah ini, ya ketika Allah mengatakan kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kan awalnya malaikat protes dulu awalnya. Apa kata malaikat? Kenapa engkau akan jadikan manusia di muka bumi padahal mereka adalah membuat kerusakan ya dan mereka akan menumpahkan darah. Ya pada saat malaikat berkomunikasi seperti itu kan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya Allah itu yang paling tahu. Dipanggil Nabi Adam, diajarkan tentang semua nama, lalu Nabi Adam bisa menyebutkan semua nama sebagai ilmu untuk bekal mereka menjadi khalifah di muka bumi, baru deh ya malaikat kan akhirnya sadar dengan bertobat kepada Allah ya dengan mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Udah dimaafkan malaikat karena dosanya malaikat pada saat itu cukup dengan minta maaf ya dan akhirnya tidak lagi maksiat kepada Allah. Bahkan ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam pun semuanya sujud kecuali iblis. Ya, sedangkan ujian manusia ya ketika dari awal kan udah dibilang kalau jangan dekati pohon ini dan juga udah dikasih tahu kalau iblis itu, setan itu adalah adullakum, musuh. Nah, itu dari awal udah disebut ujian, udah deal. Tapi ternyata kan ya Nabi Adam alaihissalam ya punya sifat lupa. Dan lupanya memang bukan lupa yang disengaja ya karena kalau teman-teman baca ya dalam surat Al-A'raf, iblis itu ketika datang kepada Nabi Adam, menggoda Nabi Adam itu dengan rayuan gombal, rayuan yang mematikan. Dan dia mengatakan kepada Nabi Adam kalau dia ini adalah ini lakum nasihun amin. Jadi di ayat ke-21 waqasamahuma, iblis sampai bersumpah kalau aku tuh ngasih tahu kamu bukan aku itu orang jahat, tapi innilakuma laminan nasihin. Saya mau orang baik, cuma ngasih nasihat doang. Ya namanya juga manusia pertama, nggak pernah kebayang ada tipu muslihat, ya percaya aja dengan ucapan iblis, toh semua masih ada di surga Firdaus. Tapi Nabi Adam lupa kalau dari Allah sudah mengingatkan kalau setan itu adalah ya adullakum, musuh. Akhirnya diturunkan ke muka bumi. Kenapa harus diturunkan? Karena dosa Nabi Adam tidak cukup dengan minta maaf seperti malaikat. Dia udah terlanjur makan dengan makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh. Berarti darah daging Nabi Adam terkontaminasi dengan yang namanya haram. Kalau memang demikian berarti harus ada tempat sebagai khalifah sekaligus sebagai proses ya ujian untuk kembali masuk ke kampung halaman di surga. Ya, dan itulah diturunkan ke bumi
ya kulnah bitu ba'dukum li ba'din adu, kamu tinggal di bumi nggak lama kok. Ya di sana kalian hidup, di sana kalian mati, dan di sana kalian akan dibangkitkan. Tapi jangan lupa ya kamu tetap harus menjaga makanan, ya jangan sampai dengan makanan ini darah daging kamu ya menjadi penghalang untuk masuk ke dalam surga. Caranya gimana? Ya selama kamu tinggal di muka bumi, ya Allah menyebutkan ya yaitu fa imma ya'tiyanakum minni. Kalau nanti datang petunjuk dari aku, ikuti petunjuk ini. Fala yadillu wala yashqa. Kalian gak akan pernah sulit dan kalian tidak akan pernah dirugikan. Dan kelak dengan cerita Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa kampung halaman kita adalah surga Firdaus yang tertinggi. Dan kita berdoa agar ujian apapun tidak pernah menghalangi cita-cita kita untuk kembali ke kampung halaman kita, surga Firdausal A'la. Wallahu a'lam bisawab. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hamidah. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya kah? Dibuka pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Saya Mbak Dila. Siapa? Kedengaran ya suaranya ya? Oh, Mbak Lifa. Ya. Silakan Mbak Lifa. Ya Ustazah mau bertanya, kan tadi berbicara tentang surga itu kan banyak ya, ada 8 kalau nggak salah itu dari Firdaus, Aden, Naim, Mawa dan lain sebagainya. Apakah dari 25 nabi itu dia mempunyai masuk surganya itu macam-macam, apa hanya satu surga aja, di situ kebanyakan nabinya aja? Mohon penjelasannya saja. Jazakillah khair. Ketika Nabi Adam pertama kali sebagai manusia dan sebagai nabi juga kan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau Nabi Adam itu kan tinggalnya di surga Firdaus. Ya, surga Firdaus yang tertinggi. Kenapa? Karena dengan surga Firdaus, kalau lihat di hadis Rasulullah SAW, Rasulullah itu menyuruh untuk idza sa'alta jannata firdausal a'la. Kamu kalau minta surga surga Firdaus. Kenapa? Karena kalau kamu udah di surga Firdaus, kamu ngelihat ke atas, tidak ada penghalang kamu melihat arsy-nya Allah. Jadi langsung bisa komunikasi dan melihat istananya Allah. Dan surga Firdaus, ya di dalamnya itu adalah mata air. Nah, kalau mata air berarti kan masih air yang murni. Nanti di bawah surga Firdaus, ya surga di bawahnya aja lah. Itu kan hanya tajri min tahtihal anhar, adalah sungai yang mengalir di bawahnya, aliran sungai. Nah, kalau Allah sudah gambarkan seperti ini, ya sekarang kan pertanyaannya adalah, ya para nabi tinggalnya di surga yang mana? Kemudian kita diminta oleh Allah masuknya surga yang mana? Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya atas pertanyaannya Mbak Lifa ini ya itu langsung dijawab oleh Allah, bahkan diminta oleh Allah kita setiap 17 kali wajib minta surga Firdaus. Kenapa? Karena para nabi yang menjadi penghuni surga Firdaus nih adalah para nabi ya, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang selalu istiqomah dalam kejujuran, para syuhada, dan orang-orang yang solih. Nah, surga Firdaus itu penghuni itu 4, berarti semua nabi ya mereka akan tinggal di surga Firdaus. Siapapun yang bergelar nabi itu akan tinggal di surga Firdaus. Sekarang tinggal kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu belajar tentang para nabi, berarti kamu harus kepingin masuk surganya dengan para nabi. Ya, dan kewajiban kita berdoa itu, kenapa wajib ya? Karena jadi rukun. Nggak baca ini, dosa. Itu dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau teman-teman
sholat, baca surat Al-Fatihah di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ini lagi dialog sama Allah karena Allah langsung menjawab setiap permintaan kita dengan surga Firdaus. Ya, bahkan nggak cuma kita masuknya bareng-bareng dengan Rasul di surga Firdaus, dengan para nabi surga Firdaus, dimulai dari jembatan As-Sirat. Dimulai dari jembatan As-Sirat, kita itu diminta rombongannya bukan rombongan yang biasa-biasa aja, tapi dari jembatan As-Sirat itu rombongannya adalah rombongan ya para nabi yang among tamunya itu langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad. Kan kalau sebelum saya nanti baca surat Al-Fatihah yang menjadi jawaban dari Mbak Liva ya, itu teman-teman ingat ya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan ya hadis dalam riwayat Muslim tuh, ya ketika di padang mahsyar kan belum ada yang masuk surga. Karena pintu surga masih tertutup. Siapa yang dikasih pintu surga untuk membukanya? Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad ya diberikan kunci surga, kan Nabi Muhammad langsung bersegera untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi langsung dari padang mahsyar instan, tanpa hisab, tanpa mizan, langsung membuka pintu surga. Siapa yang mengikuti di belakangnya Nabi Muhammad itu para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, ya Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya turut ikut. Kenapa? Mereka akan bisa memberikan syafaat kepada umatnya kalau mereka udah masuk surga. Kalau mereka belum masuk surga, nggak bisa mereka memberikan syafaat. Maka mereka pun bersegera untuk masuk ke dalam surga. Apa yang terjadi? Begitu Rasulullah SAW di ujung jembatan As-Sirat membuka pintu surga, ceklek. Ya. Ternyata apa? Rasul nggak masuk surga. Rasul malah berbalik arah. Berbalik arah, ya, menunggu di depan pintu surga. Karena Rasulullah nggak masuk surga, artinya Rasulullah ganjel pintu, ya. Akhirnya apa? Para nabi pun yang lain nggak bisa masuk surga. Ya, kenapa? Karena Rasulullah ya menahan diri, Rasulullah menginginkan menunggu umatnya. Karena Rasulullah SAW menunggu umatnya, maka akhirnya umat Nabi Muhammad akan dimudahkan prosesnya. Tapi siapa yang dimudahkan prosesnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang setiap dalam sholat 17 kali mintanya kepada Allah seperti yang Allah janjikan. Jangan sampai Allah ngasihnya apa, dia mintanya beda. Nah, ya Allah janjikan. Ya mereka-mereka yang memang mempersiapkan diri, meminta ya seperti yang dijanjikan oleh Allah, maka merekalah yang akan dipercepat prosesnya. Kamu jangan pakai lama. Kenapa? Karena nabimu udah menunggu. Dan kita nih teman-teman nih, begitu akhirnya dipilih oleh Allah, direzekikan oleh Allah dengan jawaban surat Al-Fatihah kita, pada saat kita akhirnya melintas ya berkumpul di jembatan As-Sirat, luar biasa. Ya, bersama dengan kita di ujung sana udah Nabi Muhammad menunggu. Di sekitar pinggiran-pinggiran menuju ke jembatan As-Sirat itu para nabi. Sampai apa kata Rasulullah SAW? Ya, para nabi itu sampai berdoa, Robbi salim, Robbi salim. Setiap umat Nabi Muhammad yang lewat, mereka akan mengatakan, Ya Allah selamatkanlah, Ya Allah selamatkanlah, Ya Allah selamatkanlah. Ya saat ini kita memang tidak pernah ketemu wajah Rasul, nggak pernah kebayang ya wajahnya Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, ya Nabi yang lain, ya Ibunda Aisyah, Ibunda Khadijah, kita nggak pernah kebayang karena kita nggak pernah tinggal bareng sejaman. Tapi begitu di padang mahsyar, begitu di jembatan As-Sirat, wah kita ketemu. Ain Ibunda Khadijah, wahai Ibunda Aisyah, kan gitu. Kenapa kok kamu bisa bareng sama aku? Kok kamu bisa, padahal kita nggak pernah ketemu di Mekah, nggak pernah ketemu di zaman kita. Aku bertemu dengan kamu, serombongan dengan kamu dari mulai jembatan As-Sirat karena dalam 17 kali di sholat kita. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 surat Al-Fatihah, kita mintanya persis seperti apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena jawaban surat Al-Fatihah ayat ke-6 itu ada dalam surat An-Nisa. Jadi lagi dialog saat kita membaca ihdina siratal mustaqim, itu langsung dijawab oleh Allah dengan janji surat An-Nisa ayat yang ke-68. Apa jawaban Allah? Walahadainahum siratam mustaqimah. Kamu minta agar diberikan jalan yang lurus, ya. Lalu dijawab oleh Allah, pasti kami akan berikan kamu, tunjuki kamu jalan yang lurus. Jalan yang lurus kayak apa? Nggak cuma di dunia, ya.
jawaban pertanyaan kita berikutnya kan, permohonan kita berikutnya. Jalan yang lurus ini adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairul maghdub, bukan jalan yang dimurkai dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Kamu minta agar bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, jangan sampai bersama dengan orang yang dimurkai, langsung dijawab oleh Allah dengan janji Allah ayat ke-69-nya surat An-Nisa. Apa kata Allah? Yang penting wa mayyutiillah wa rasul. Di dunia ini kamu taat aja deh sama Allah, kamu taat aja sama Rasul. Selama kamu taat kepada Allah dan Rasul, maka doa kamu 17 kali akan dibersamai dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, maka Allah pun akan memberikan dan mengabulkan doa kamu. Dan kamu akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, para orang-orang yang mati syahid, wassolihin, orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqah, dan mereka lah sebaik-baik teman. Jadi para nabi udah dipastikan minan nabiyyin, mereka adalah para nabi yang akan masuk surga Firdaus. Ya, dan tinggal kita nih yang memantaskan diri biar dengan cerita-cerita para nabi yang kita pelajari, kita pun minta kepada Allah agar di dunia ini kita hanya membaca cerita untuk memberikan keteladanan atas apa yang mereka ajarkan, tapi nanti di akhirat, sejak di jembatan As-Sirat sampai nanti masuk ke dalam surga, bersama kita adalah para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Liva. Syukran Ustazah. Afwan. Ada lagi yang mau bertanya, Ibu? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bu Sinta. Ya, Ustazah mau tanya dua sih Ustazah. Yang pertama, saya pernah dengar di YouTube, saya lupa juga ini sumbernya. Kalau nggak salah tuh ulama Kristen ya, yang menceritakan bahwa sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan itu kan sudah ada malaikat dan bangsa jin ya. Iya. Nah, sebelumnya itu memang dunia itu sudah diciptakan, jadi sebelum manusia diciptakan itu bangsa jin itu membuat kerusakan. Lalu ada salah satu bangsa jin, saya lupa namanya, yang menjadi panglima dan istilahnya tuh yang diangkat menjadi panglima dan memperbaiki keadaan itu, dan akhirnya nanti itu menjadi iblis. Ustazah, bagaimana dengan riwayat tersebut? Terus yang kedua, Ustazah, bagaimana kita menjawab pikiran atau opini dari orang yang menyatakan bahwa semua kehidupan yang ada di dunia itu adalah kesalahan dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi memang semuanya itu udah ya itu kan salah Nabi Adam alaihissalam, terus udah gitu ini semuanya sudah diskenariokan dan lain-lainnya. Oke, jazakillah khair. Jadi kalau kisah tentang bumi yang sudah diciptakan sebelum Nabi Adam diturunkan, itu betul, hanya saya mohon izin, saya hanya bisa menyampaikan apa yang memang jelas-jelas tertulis, terwahyukan di dalam Al-Quran. Kalau tadi Bu Sinta ya ingin membandingkan dengan pertanyaan dari agama yang lain, ya itu bukan kuasa saya ya untuk memberikan studi perbandingan. Lakum dinukum waliyadin dah, terserah Allah deh, ya kan. Kamu punya konsep sendiri, itu terserah kamu. Yang penting saya punya kewajiban memahami apa yang ada di Al-Quran dan berkewajiban untuk mensosialisasikan apa yang juga tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran. Jadi banyak juga di kalangan kita yang menganggap kalau Asar, saya izin mute sebentar ya.
Ya, kita lanjutkan. Karena cerita tentang bumi yang memang sudah diciptakan sebelum Nabi Adam diturunkan, itu lengkap dalam surat Al-Baqarah dari mulai ayat yang ke-30. Ya, dari ayat ke-29 deh. Dari ayat ke-29 ya sampai ayat yang ke-38. Nah, di ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dulu kalau Dialah Allah yang telah ya menciptakan bumi ya semuanya. Ya, kemudian juga Allah menciptakan langit ya dengan 7 langit yang sempurna. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan seperti itu. Ya, dialah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit dan dia menyempurnakan menjadi 7 langit. Itu sudah Allah ciptakan. Ya, karena kita harus tahu dulu bumi, langit dengan arsy Allah itu di mana sih posisinya kan gitu. Nah, jadi teman-teman kalau baca surat Al-Muluk ya surat Tabarok, bumi dengan 7 langit itu mah cuman segenggaman Allah. Ya kan tabarakalladzi biyadihil mulku, maha suci Allah, di tangannya lah kerajaan. Ya, kerajaan apa? Ya, biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqa sab'a samawatin. Jadi juga dialah Allah yang menciptakan 7 langit. Jadi kalau ibaratnya kayak kue apa? Kue apa sih? Bola apa kue donat lah ya, kue donat. Jadi ya apa donat itu dengan ibaratnya adalah 7 langit, itu cuma dalam segenggaman Allah, jadi kecil banget. Nah, sedangkan Firdaus itu ya adalah surga yang atapnya langsung arsy-nya Allah. Jadi dan bumi ini seperti yang pernah saya bahas ya, bahwa bumi ini hanya satu titik. TKP-nya di mana? Satu titik di luasnya padang mahsyar. Jadi kalau teman-teman bayangkan ya itu padang mahsyar berarti kan hisab, mizan, terus asirot. Bumi itu hanya satu titik di luasnya padang mahsyar. Yang Allah ciptakan cuma segenggaman. Kalau padang mahsyar berarti di bawahnya adalah surga, pintu di ujung jembatan asir adalah surga, lalu bertingkat-tingkat baru Firdaus. Dan semua itu adalah di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kecil banget bumi ini. Ya, yang 7 langit serta bumi itu kecil sekali. Lalu setelah Allah sempurna menciptakan langit dan bumi, Allah kembali ke di Firdaus, di surga Firdaus. Ya, Allah menceritakan kepada malaikat kalau ya setelah nih kamu lihat Allah sudah ciptakan bumi dan Allah sudah mengutus dan sudah mempersiapkan membuat skenario kalau yang akan menjadi khalifah di muka bumi adalah manusia. Padahal manusianya belum turun ke bumi, tapi Allah sudah menyiapkan tuh nanti yang akan diutus oleh Allah bertanggung jawab menjadi khalifah di bumi adalah manusia. Kan kemudian malaikat sempat dialog sama Allah, proteslah, ya Allah, kenapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah padahal dia suka membuat kerusakan dan dia suka menumpahkan darah. Di sini nih yang kita nggak paham. Dari mana malaikat tahu kan gitu? Banyak orang menganggap berarti sebelum Nabi Adam udah ada dong yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya karena kamu memahami ayat ini tanpa memahami tentang takdir. Ya, jangan lupa malaikat taunya ini dari mana? Bukan karena sudah ada pengalaman. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menciptakan semuanya, Allah pun sudah menyiapkan takdirnya. Dan takdir sudah disiapkan oleh Allah tersimpan di mana? Di Lauhil Mahfuz. Di mana Lauhil Mahfuz? Lauhil Mahfuz tempat yang beda ya dari surga ya, karena ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan, Nabi Muhammad dari bumi melintasi 7 langit. Langit pertama ketemu Nabi Adam, kemudian Yahya dan Isa, Nabi Yusuf, sampai ke langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Setelah melewati langit ke-7 menuju ke arsy-nya Allah, kan Nabi Muhammad naik lagi di satu tempat yang belum di surga. Kenapa Nabi Muhammad ketika Mi'raj diperlihatkan surga? Ya karena udah kelihatan. Orang udah ke atas, gak ada lagi penghalang, kelihat surga, kelihat neraka,
Dan ketika di atas langit, Nabi Muhammad ke satu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Naik lagi apa? Ya, di satu tempat yang bernama Baitul Ma'mur atau disebut dengan Lauhil Mahfuz. Nah, takdir adanya di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz tersimpan semua takdir. Malaikat tahu kalau nanti manusia melakukan ini dan itu. Tahun 2019 ada virus yang namanya COVID, membuat akhirnya ya manusia jungkir balik ekonominya. Malaikat udah tahu. Taunya dari mana? Karena semua takdir udah rapih tertulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi malaikat udah nobar dulu, ya Allah, itu manusia punya karakter suka berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Kenapa? Nah, malaikat lupa kalau takdir itu memang sudah Allah siapkan, tapi ada ikhtiar. Yang ikhtiar ini tidak ada di Lauhil Mahfuz. Ikhtiar ini adalah direct langsung hubungan antara kita dengan Allah. Takdir mah yang sudah disiapkan oleh Allah, tapi sesuatu yang akan terjadi, ya usaha kita, doa kita itu adalah hubungan kita dengan Allah. Makanya di ayat berikutnya, ya kamu jangan mengandalkan cuma Lauhil Mahfuz, karena nggak semua berita ada di Lauhil Mahfuz. Merubah takdir, apa yang terjadi baik dan buruk, doa-doanya manusia, usaha-usaha manusia itu ada dalam genggaman Allah. Nggak ada yang bisa tahu. Dan Allah tunjukkan kepada malaikat, nih lihat nih, kamu jangan ngelihat di Lauhil Mahfuz doang. Nah, Allah mengajarkan pada Nabi Adam ilmu. Lalu Nabi Adam kan menyebutkan semua nama-nama yang ada di bumi. Baru deh malaikat sadar. Ya, jadi kenapa orang-orang banyak menganggap kalau ada bumi yang sudah dirusak terlebih dahulu dengan cerita-cerita yang berikutnya tadi? Karena mereka lupa. Cerita ini jangan sampai membuat kita tidak paham tentang ilmu takdir yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Jadi Bu Sinta, malaikat itu udah nobar kejadian-kejadian ya di Lauhil Mahfuz. Ya, jadi udah nobar duluan, tapi endingnya kayak apa? Itu adalah rahasia Allah, karena nasib manusia berubah atau tidak berubah itu tergantung doanya. Itu pertanyaan yang pertama. Sedangkan yang kedua, saya jadi lupa deh, tadi gak dicatat. Ini Ustazah, kalau ada orang yang berpendapat tadi tentang Nabi alaihissalam kan, maksudnya kita tuh ke bumi itu karena gara-gara Nabi. Oh iya, gara-gara Nabi Adam ya. Iya, iya. Oke, Nabi Adam memang kan sudah diceritakan, kita karena ada yang nanya sama saya lebih kasar dari Bu Sinta, bilang gini, Bu, kan yang dosa Nabi Adam, kenapa kita sekarang yang di bumi? Saya cuma bilang begini, Pak, Bapak kan sekarang tinggal di Jakarta, ya bisa jadi nih, ya ada manusia yang tinggal di Medan, ya ada yang tinggal di Amerika. Pertanyaan saya, Pak, kenapa Bapak jadi orang Indonesia? Kenapa Bapak tinggal di Jakarta? Kenapa Bapak nggak jadi orang Amerika aja, nggak jadi orang Afrika aja, nggak jadi orang Cina aja? Ya Bu, Bapak Ibu saya orang Indonesia. Saya lihat lahir di Indonesia. Ya berarti kenapa Bapak ada di sini? Ya karena memang ya orang tuanya ada di sini. Jadi ya kalau memang berkaitan dengan masalah dosa, jangan lupa Nabi Adam alaihissalam ketika dia bersalah itu kan disebutkan oleh Allah memang wa asa adamu rabbahu faghwa. Nabi Adam maksiat. Lalu Allah mengabulkan ya dan memaafkan kesalahan Nabi Adam. Tapi karena Allah ya sekali lagi surga itu kan tempat yang VVIP. Semua harus diuji terlebih dahulu. Yang gagal harus dieliminasi dulu untuk bisa kembali ke surga. Ya, ternyata iblis tereliminasi dan tidak bisa kembali ke surga, tapi kan anak keturunan iblis ada yang taubat dan bisa kembali ke surga, termasuk manusia. Ya, jadi ketika manusia itu tereliminasi karena memang ya surga itu harus ada ujian. Masa kamu dapat hadiah nggak ikut kompetisi? Ya, nah kamu anak keturunan Nabi Adam kan kepengen masuk ke dalam surga. Ya berarti apa? Allah juga menginginkan kompetisi kamu dong. Ya, kamu jangan sampai kepingin masuk ke dalam surga tanpa ada kompetisi. Ujian di dunia ini tidak ada kaitannya dengan dosanya Nabi Adam yang terbawa dengan dosa. Jadi kita bawa dosa Nabi Adam. Enggak.
Ya, semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Tapi kenapa kita sekarang ada di dunia? Ya karena nenek moyang kita udah di dunia. Kan gitu. Dan tidak kita membawa beban dosa orang tua kita. Tapi kenapa kita harus menanggung beban untuk kembali ke surga dengan beramal soleh? Ya karena Allah kan ingin nguji kamu. Kamu layak gak masuk ke dalam surga? Dan surga di dunia inilah adalah tempat ujian. Jadi kalau kita punya respon positif, ya kenapa Nabi Adam melakukan kesalahan lalu diusir ke dunia, kita juga di dunia, ya karena kita memang tergantung bapak nenek moyang kita. Tapi kesalahan Nabi Adam tidak pernah ditanggung oleh kita. Kenapa kita sekarang di muka bumi? Ya karena Allah menyuruh kita, kamu sebagai manusia kepingin masuk ke dalam surga harus ada kompetisi terlebih dahulu. Layakkah kamu masuk ke dalam surga? Dan ujian kompetisi kamu cuman ada satu tempat yang paling layak. Itulah sekolah kehidupan di dunia. Begitu Bu Sinta, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustazah. Alhamdulillah. Cukup jelas sih Ustazah, makasih. Alhamdulillah. Ya, tadi ya, manusia, malaikat taunya manusia berbuat kerusakan bukan karena ada manusia yang lain sebelum Nabi Adam, karena udah nobar duluan. Ada lagi yang mau bertanya, Ibu-Ibu? Kalau enggak, saya mau tanya, Bu Ustazah. Ya. Kalau sekarang kan ada yang namanya wanita surrogate ya. Jadi, wanita, ibu surrogate. Jadi, benihnya dari orang lain, tapi nitip di rahimnya dia. Betul. Kalau misalnya nanti anaknya itu lahir, kemudian si wanita ini punya anak, itu apakah anaknya yang lahir pertama dari benih orang lain itu mahram dengan anaknya atau gimana? Ya, karena memang soal nasab ya dengan tertib pernikahan atau tanpa pernikahan itu kan adalah hak prerogatif Allah. Ya tidak boleh tidak boleh dirusak ya kesucian dan hukum nasab ya dengan cocokologi lah ya ulah manusia ya karena memang ada kalanya orang kepengen punya anak tapi dia nggak mau hamil kan gitu kan ya nitip lah. Nah, sedangkan ya yang namanya ibumu adalah yang melahirkan kamu ya berarti ibunya si anak ini adalah si ibu yang mengandungnya. Tapi masalahnya adalah nasab itu adalah ikatan suci yang harus benih itu melalui proses pernikahan dulu. Kalau tanpa pernikahan lalu akhirnya masuk ke dalam tabung untuk pembuahan, enggak zina sih ya, karena zina itu kan bisa dengan zina biologis, tapi dengan pengambilan sperma, diambil dari bank sperma dengan sel telur lalu dimasukkan, ini mengacaukan hukum nasab. Dan ini bisa mengacaukan hukum pernikahan. Sedangkan yang namanya pernikahan adalah ikatan suci yang Allah minta bukan hanya berkaitan dengan teknologi ilmu kamu. Ya, teknologi bisa kamu menjadikan perkembangbiakan dengan cara pertemuan sel telur dengan sperma siapapun. Ya, karena memang namanya manusia secara biologis ya pasti harus ketemu sperma manusia sama sel telur manusia dan dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu manusia. Teknologi kamu bisa melakukan itu. Karena itu adalah anak biologis. Tapi hukum nasab, ya, bin atau binti, warisan, wali, tidak bisa dikacaukan karena dia adalah dengan ikatan suci pernikahan terlebih dahulu. Alhamdulillahnya di Indonesia, ya hal-hal yang seperti ini dalam hukum positif ya di Indonesia, hukum kesehatan di Indonesia kan dilarang. Ya itu kan istilahnya penyewaan rahim, ya itu dilarang. Wallahu alam, moga-moga tetap dalam kondisi undang-undang yang masih melarang. Mungkin di luar ya yang memang tidak memahami tentang kesucian ikatan pernikahan, menganggapkan yang penting ya ini melestarikan anak manusia. Ya, padahal Islam nggak hanya menghadirkan peradaban manusia, tapi ya keberkahan melalui proses pernikahan. Begitu Mbak Adila. Terima kasih Ustazah. Ada lagi yang mau bertanya Ibu-Ibu? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup kajian hari ini ya Ustazah. Boleh.
Ustazah ada yang mau disampaikan lagi atau kesimpulan atau kata penutup? Enggak lah, udah dari tadi. Harusnya Mbak Badila yang bikin kesimpulan. Oke, ibu-ibu, sudah berakhir kajian kita hari ini. Jadi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Ustazah hari ini memberi manfaat dan juga amal jariah buat Ustazah Hamidah. Amin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustazah dan ibu-ibu semua atas kehadirannya hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan di kajian Halaqah Selasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.